Jadi gagasan yang ingin aku sumbangkan dalam bagian dari pergerakan ini, aku kasih nama ekonomi martabak. Karena indikator yang kita gunakan untuk mengukur kesuksesan ekonomi sendiri itu sudah tidak adil dari awalnya gitu. Jadi bayangin kalau kita mau kita adalah orang yang mau atau jago bernyanyi atau menggambar gitu. Tapi Ya, kita disuruh ikut ujian nasional. Yang mana ujian nasionalnya matematika, bahasa Indonesia, dan apa sih kalau sekarang fisika ya, atau saya IPA. begitu dulu ya, Bu sih. Iya, jadi ketika kita mau berusaha mengubah model ekonomi menjadi model ekonomi yang bernyanyi atau menari tadi, tapi kita Iya, masih diukur kesuksesannya berdasarkan ujian nasional tadi, tentu jadinya tidak ketemu, ya kan? Saat ini indikator yang dipakai secara global dan adalah titipan dari negara-negara maju zaman dulu gitu ya adalah GDP. Kalau misalnya Sheryl tahu, iya, kita iya, mengukur berdasarkan konsumsi kita, berdasarkan investasi kita, berdasarkan belanja pemerintah dan juga ekspor impor. Jadi ketika hmm, kita menjustifikasi misalnya, oh ya kita harus mungkin merusak lingkungan demi ekonomi gitu. Nah, ekonomi yang diukur di sini adalah ekonomi yang modelnya udah seperti itu gitu. Ekonominya hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi secara moneter atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ditentukan gitu. Sedangkan yang kita butuhkan, yang mau aku usulkan adalah sebenarnya model ekonomi martabak gitu, di mana kita nggak berhenti di mengukur indikator-indikator ekonomi tradisional, tapi kita lengkapi indikator ekonomi tradisional ini dengan indikator-indikator sosial dan lingkungan, Sheryl. Jadi oke. uh, jadi bukan cuma kita ngukur GDP, kan misalnya ada nih nilai GDP-nya, pertumbuhan GDP kita berapa, tapi kita kurangi GDP-nya, kalau ternyata untuk menghasilkan GDP tersebut, kita harus membakar hutan. Kalau untuk menghasilkan GDP tersebut, kita harus mempolusi lautan. Kalau kita harus menghilangkan keanekaragaman hayati gitu. Jadi supaya balance nilainya itu lebih adil gitu. Kita tidak udah dari awal kalau sistemnya aja ngukurnya nggak ngukur lingkungan sebagai bagian dari hal yang penting kan jadi salah. Jadi ada profesor di Oxford namanya Kate Raworth yang datang dengan tawaran tadi supaya kita tidak terjebak di ekonomi yang hanya terobsesi pada pertumbuhan dan menjustifikasi Oke. segala cara untuk pertumbuhan. Dia menawarkan bahwa ekonomi harusnya bukan cuma melihat apa tadi growth, tapi seperti donat gitu, di mana kalau donat kan ada lapisan dalam dan batasan luarnya. Iya, Jadi iya, dia bilang bahwa fondasi sosial seperti misalnya equality gitu ya, jadi kemerataan kemajuan ekonomi, terus juga fondasi sosial pada umumnya itu menjadi dasar utama gitu untuk sebuah ekonomi thriving. Karena kalau misalnya sistem sosialnya aja tidak kokoh, maka bisa jadi krisis, bisa jadi iya, apa namanya konflik dan sebagainya. Tapi jangan lupa batasan luarnya juga ada. Itu adalah atap lingkungan. Jadi batas daya dukung atau daya tampung dari lingkungan sebagai planetary boundaries ya istilahnya. Jadi batasan sejauh mana lingkungan atau sejauh mana ekonomi harusnya didorong kemajuannya. Jadi di dalam batas antara batas bawah dan batas atas ini yang sama kalau saya nganggapnya martabak gitu ya, martabak kan ada lapisan bawah dan lapisan atas. lapis-lapis ya, ya. Betul, disitulah dimana ekonomi seharusnya dikembangkan dan dilakukan secara adil dan distributif dan berbasis potensi lokal secara maksimal gitu. Nah, ini di sini gagasan spesifiknya sebenarnya adalah bagaimana kita mengukur kemajuan ekonomi tadi. Jadi balik ke masalah ujian nasional tadi. Kalau di beberapa negara kan sudah ada inovasi semacam di Butan, pemerintahnya bilang bahwa lebih penting daripada mengukur GDP atau GNP, lebih penting mengukur gross national happiness. Jadi dia punya indeks kebahagiaan untuk mengukur sejauh mana negaranya berkembang gitu kan. Nah, jadi usulanku adalah untuk pemerintah Indonesia mungkin untuk melengkapi GDP. Jadi kita bukan cuma mengukur PDB bahasa Indonesianya, tapi kita juga mengukur misalnya istilahnya apa ya gross misalnya progress kalau secara global ada konsep apa namanya genuine progress indicator ya GPI gitu, di mana Hmm, tadi GDP dikurangin oleh misalnya eksternalitas lingkungan, kalau kayak kebakaran hmm, hutan tahun 2015 yang sebenarnya mendatangkan kerugian lebih dari total ekspor sawit kita, jadi sebenarnya sangat wow. sangat parah sekali. Jadi kalau dibilang oh sawit itu penting untuk kemajuan ekonomi gitu, sebenarnya kita harus lihat juga dampak lingkungannya kalau dievaluasi secara ekonomi bisa jadi kalau yang plus dikurangin dampak lingkungannya bisa jadi berubah gitu kan perhitungannya.
Nah, jadi sebenarnya arahnya ke situ. Kalau ditanya bagaimana bisa diimplementasikan di Indonesia, sebenarnya sebagaimana donut economics itu didorong dari sisi akademis. Jadi konsepnya memang konsep akademik gitu yang relatif radikal dibilangnya, tapi mau di mainstreamkan ke proses kebijakan publik, mungkin sama kayak seperti itu juga. Ini bisa menjadi konsep baru yang didorong. Sebenarnya sudah ada kayak sebagai gagasan aja sudah mulai dibicarakan, tapi mungkin bisa lebih jauh didorong juga ke pemerintah supaya nanti akhirnya tercermin juga dalam kebijakan-kebijakan di bawahnya gitu. Karena kita sibuk seringkali ngomongin kebijakan di bawahnya, oh kita harus melindungi lingkungan gini-gini. Tapi selama yang diukur GDP, percayalah kita bakal selalu kalah gitu. Jadi kayak ujian nasional tadi gitu. Nah, jadi kalau buat aku gagasan utamanya itu supaya kita bisa secara radikal mengubah paradigma kita melihat pertumbuhan ekonomi yang harusnya tidak merusak lingkungan. Konsep tadi gagasan ekonomi martabak nggak sepenuhnya baru ya. Jadi sebenarnya kalau ditarik ke belakang secara sejarah gitu, Bung Hatta sebenarnya mengarsitekkan konsep ekonomi kerakyatan kan dulu gitu, yang sebenarnya adalah situasi di mana sumber daya alam itu perlu dikuasai oleh negara istilahnya dan harusnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan orang banyak gitu kan. Nah, masalahnya tantangannya tadi adalah bahwa saat ini orang-orang yang membuat keputusan di pemerintah juga adalah orang-orang juga adalah pengusaha-pengusaha. Jadi statistik-statistiknya baru keluar nih, kayak dari Yayasan Audiga, ternyata hampir setengah dari DPR kita, anggota DPR kita itu adalah pengusaha. Belum lagi di sisi eksekutif juga. Jadi orang yang mungkin di posisi kementerian atau posisi-posisi lain yang strategis adalah pengusaha sekaligus pekerja publik atau pelayan rakyat sebagai pemerintah ya. Jadi apa yang digagas oleh Bung Hatta sebagai ekonomi kerakyatan, di mana pemerintah itu perannya untuk memastikan agar pengusaha tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan Indonesia untuk kepentingan privat, akhirnya jadi ada konflik of interest-nya. Konflik of interest ya, iya betul. Jadi menurut aku sih itu tantangannya. Jadi kalau misalnya tadi, sorry udah mati. Tadi kayaknya ada suara background. Jadi masalah konflik kepentingan tersebut sampai bisa di-resolve di mana kita punya dorongan-dorongan politik memang untuk mengarahkan sektor privat juga ke arah yang lebih berkelanjutan, di mana memang kita benar-benar ingin model ekonomi yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk orang banyak, itu nanti akan tetap selalu stuck gitu, karena bisa jadi konflik kepentingan antara orang-orang yang punya kepentingan di sektor sumber daya alam tersebut juga adalah pengambil keputusan di pemerintahan itu sih.